Shalom, perkenalkan nama saya Bartolomas Gayus Matui, NIM 23010337, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Nah teman-teman, kali ini saya akan membawakan materi Manajemen Konflik dalam Organisasi dengan dosen pengampu Nerdavis Pinontoan MPL. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Konflik dalam komunikasi adalah situasi yang sering kita hadapi, baik di tempat kerja, di rumah, maupun di dalam kehidupan sosial. Memahami cara mengelola konflik dengan efektif adalah kunci untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan produktif. Nah teman-teman, di sini ada definisi konflik dan jenis-jenisnya. Yang pertama ada konflik interpersonal. Konflik ini terjadi antara dua individu, misalnya perselisihan rekan kerja atau pertengkaran pasangan. Yang kedua ada konflik kelompok. Konflik ini terjadi di antara dua atau lebih kelompok, seperti persaingan antar departemen di dalam perusahaan. Yang ketiga ada konflik intrapersonal. Konflik ini terjadi dalam diri seseorang, biasanya karena adanya perbedaan nilai atau tujuan. Faktor-faktor penyebab konflik dalam komunikasi. Yang pertama ada perbedaan perspektif. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, sehingga memandang suatu masalah dengan cara yang berbeda juga. Yang kedua ada komunikasi yang tidak efektif. Kesalahpahaman, kurangnya keterbukaan, dan gangguan dalam penyampaian pesan dapat memicu sebuah konflik. Yang ketiga ada kompetisi dan sumber daya terbatas. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti anggaran, wewenang, atau perhatian dapat menyebabkan konflik. Berikut ada dampak konflik yang tidak dikelola dengan baik. Yang pertama ada hubungan memburuk. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan rasa saling curiga, permusuhan, dan pendarahan pada hubungan. Berikut penurunan produktivitas. Energi dan fokus yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan justru berkuras untuk menyelesaikan konflik. Stres dan frustasi. Konflik yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan tekanan dan kecemasan pada pihak-pihak yang terlibat. Tekanan tim. Konflik yang tidak terselesaikan dapat memecah belah tim sehingga menunggu kolaborasi dan kinerja kelompok. Nah teman-teman, di sini ada strategi untuk manajemen konflik. Yang pertama ada kompromi. Mencari solusi di mana semua pihak mendapatkan sebagian dari apa yang mereka inginkan. Yang kedua ada kolaborasi. Bekerja sama untuk menemukan solusi efektif yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Yang ketiga ada kompetisi. Mempertahankan posisi dan pandangan sendiri secara tegas untuk menekankan konflik. Nah teman-teman, di sini juga ada teknik komunikasi efektif untuk mengelola konflik. Yang pertama ada mendengarkan aktif. Pahami sudut pandang pihak lain dengan penuh perhatian. Yang kedua ada fokus pada solusi. Cari solusi yang saling menguatkan, bukan menyalahkan. Yang ketiga ada empati. Tunjukkan pemahaman dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga ada komunikasi terbuka. Sampaikan pikiran dan perasaan dengan jujur dan terbuka. Nah teman-teman, di sini juga ada peran pemimpin dalam mengelola konflik. Yang pertama ada identifikasi. Kenali penyebab konflik sedini mungkin. Yang kedua ada intervensi. Terlibat dalam proses penyelesaian konflik secara proaktif. Yang ketiga ada mediasi. Fasilitasi diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat ada evaluasi. Kaji ulang proses dan hasil pengelolaan
konflik untuk perbaikan di masa depan. Kesimpulan, konflik dalam komunikasi adalah hal yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dengan baik. Pemahaman tentang jenis-jenis konflik, faktor penyebab, serta strategi dan teknik manajemen konflik yang efektif dapat membantu organisasi dan individu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Terima kasih.